Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih tetap sehat dan semangat kan? Nah, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang notasi dan nilai fungsi. Coba sekarang kalian ingat, saat kalian melaksanakan pembelajaran di kelas, di situ setiap siswa mempunyai tempat duduk kan ya? Tidak ada siswa yang tidak kebagian tempat duduk, saya yakin itu ya. Dan apakah ada siswa yang duduk di 2 kursi? Kan tidak ada. Jadi setiap siswa pasti mempunyai 1 tempat duduk di sekolahnya. Dan tidak ada siswa yang memiliki atau duduk di 2 kursi. Jika kita kaitkan dengan relasi, misalkan siswa itu membentuk himpunan yang pertama, kemudian kursi atau tempat duduk membentuk himpunan yang kedua, maka bisa dibuat suatu relasi antara himpunan siswa dengan himpunan tempat duduknya. Relasi yang seperti ini lebih khusus disebut apa, masih ingat? Disebut sebagai, ya betul, fungsi atau pemetaan. Karena setiap siswa akan mempunyai pasangan atau mempunyai tempat duduk tepat 1. Begitu juga tidak ada siswa yang mempunyai atau duduk di 2 kursi. Artinya apa? Setiap siswa mempunyai tepat 1 tempat duduk di kelasnya. Nah, setelah mengingat tentang fungsi atau pemetaan tersebut, sekarang kita lanjutkan yang masih berkaitan dengan fungsi, yaitu notasi dan nilai fungsi. Perhatikan diagram panah berikut ini. Masih ingat kan ya diagram panah? Namanya diagram panah. Berarti ada diagram dan ada tanda panahnya ya. Misalkan himpunan P memiliki anggota 1, 2, dan 3. Kemudian ada himpunan Q, anggotanya 3, 6, 9, dan 12. Lalu dibuat suatu fungsi F, ya saya misalkan F, dengan memasangkan 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 6, 3 dipasangkan dengan 9. Dari fungsi ini bisa kita tulis bahwa daerah asal atau domainnya adalah himpunan P itu sendiri kalau ditulis anggotanya 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomainnya atau daerah kawan bisa ditulis KF, maksudnya kodomain dari fungsi F. Kita tulis anggotanya berarti sama dengan anggota himpunan Q, yaitu 3, 6, 9, dan 12. Yang ketiga, ring atau daerah hasil dari fungsi. Ingatkan ya, daerah hasil itu bahwa himpunan bagian dari kodomain yang memiliki pasangan dengan anggota domain. Jadi di sini anggota Q kita lihat yang punya pasangan saja, yaitu 3, 6, dan 9. Itu namanya ring. Kita ulangi lagi diagram tadi ya. P dengan Q dihubungkan dengan suatu fungsi F. Maka bisa kita tulis F itu memasangkan 1 dengan 3. Bisa dibaca F memetakan 1 ke 3. F juga memetakan 1 ke 6. Juga memetakan 3 ke 9. Sekarang misalkan anggota Q 3 kan itu tadi ya, kita hubungkan dengan anggota P 3, bisa kita tulis 3 kali 1. 1 maksudnya 1 itu anggota P itu tadi. 6 bisa kita tulis 3 kali 2. 2 adalah anggota P. 9 bisa kita tulis 3 kali 3. Ternyata kita lihat antara himpunan P dengan himpunan Q dihubungkan dengan suatu aturan yang tetap. Di situ masing-masing kali 3 ya kan. Lalu kita lihat 1, 2, 3 itu tadi kan anggota P. Misalkan secara umum anggota P itu kita misalkan sebagai X, maka pemetaannya atau bayangannya adalah 3X. 1, 2, 3 kan dimisalkan X. Nah, sehingga yang sebelah kanan 3 kali 1, 2, 3 sama dengan 3X. Sehingga F memetakan X ke 3X. Kita lanjutkan tetap yang tadi ya. Jadi kalau ditulis secara umum
Himpunan P kan anggotanya ditulis X. Q ditulis 3X dari contoh tadi. Fungsinya adalah F. Maka F memetakan X ke 3X. Penulisan seperti ini dinamakan notasi fungsi. Jadi inilah yang contoh dari notasi fungsi. Dibaca, fungsi F memetakan X ke 3X. Atau bisa dibaca bayangan atau peta X oleh fungsi F adalah 3X. Dapat juga dikatakan ditulis dalam rumus fungsi F dalam kurung X sama dengan 3X. Itu namanya rumus fungsi. Untuk fungsi F dalam hal ini ya. Misalkan untuk X sama dengan 2 dari contoh tadi. Berarti nilai F2, bayangan dari 2 bisa kita hitung berdasarkan rumus fungsinya. Rumus fungsinya tadi kan Fx sama dengan 3X. Berarti F2 sama dengan 3 kali 2, yaitu 6. F2 sama dengan 6 disebut nilai fungsi untuk X sama dengan 2 ya. Jadi ini contoh menghitung nilai fungsi. Kita lanjutkan. Secara umum kalau ada himpunan P dengan himpunan Q dihubungkan dengan suatu fungsi F, himpunan P anggotanya dimisalkan X dan himpunan Q bisa dimisalkan Y ya, yang mana sama dengan Fx, maka notasi fungsinya adalah F memetakan X ke Y. Y sama dengan Fx disebut bayangan atau disebut peta dari X oleh fungsi F. Ya, setelah mempelajari tentang nilai fungsi tadi, sekarang kita coba menghitung nilai fungsi. Misalkan ada contoh yang pertama ini, diketahui fungsi F memetakan X ke 2X dikurangi 5. Pertanyaannya yang A, tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 6. B, tentukan bayangan X sama dengan negatif 3 oleh fungsi F. Dan yang C, tentukan nilai A jika FA sama dengan 3. Kita coba mengerjakan ya. Dulu Ibu diulang lagi mulai dari kita coba mengerjakan. Ya, kita coba mengerjakan ya bersama-sama. Fx diketahui sama dengan 2x min 5 atau 2x dikurangi 5. Di situ kan F memetakan X ke 2x dikurangi 5. Maka bisa saya tulis dalam rumus fungsi Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Yang pertama, tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 6. Berarti nilai X di sini kita ganti dengan 6. Maka F6 bisa kita tulis sama dengan 2 kali 6 dikurangi 5. Kita hitung 2 kali 6 berapa? 12 ya, dikurangi 5. Berapakah 12 dikurangi 5? Yaitu nilainya adalah 7. Tadi yang ditanyakan adalah nilai fungsi untuk X sama dengan 6, maka kita simpulkan. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan 6 adalah berapa? Ini ya adalah 7. Sekarang yang B. Tentukan bayangan X sama dengan negatif 3 oleh fungsi F. Bayangan X sama dengan negatif 3 oleh fungsi F sama saja menghitung nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 3. Maka kita tulis F negatif 3 sama dengan, berarti di sini X-nya kita ganti negatif 3, yaitu 2 kali negatif 3 dikurangi 5. Kita hitung 2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6 dikurangi 5. Negatif 6 dikurangi 5 hasilnya berapa? Iya benar, negatif 11. Jadi kita simpulkan sesuai pertanyaannya. Jadi bayangan X sama dengan negatif 3 oleh fungsi F adalah berapa? Adalah ini negatif 11. Baiklah, sekarang kita lanjut yang C.
Tentukan nilai A jika FA sama dengan 3. Saya tulis kembali. Tadi Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Sekarang yang C ya. Tentukan nilai A jika FA sama dengan 3. Saya tulis FA sama dengan 3. FA berarti nilai X-nya diganti dengan A. Maka yang di sini X-nya juga kita ganti dengan A. 2A dikurangi 5 sama dengan 3. Ya. 2A dikurangi 5 sama dengan 3. Karena kita mencari A, maka masing-masing ruas kita tambah dengan 5. Jadi 2A ini tambah 5, tinggal 2A saja. Di sini 3 ditambah 5. 2A tetap ya, 3 tambah 5 yaitu 8. Maka nilai A sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Ya, jadi nilai A adalah 4. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Diketahui fungsi G memetakan X ke X kuadrat dikurangi 1 dengan domain himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 3 di mana X adalah bilangan bulat. Yang ditanyakan tentukan ring dari fungsi G. Untuk menghitung ring sama saja kita mencari himpunan yang mana anggotanya merupakan bayangan-bayangan dari fungsi G. Kita lihat dulu domainnya tadi adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3. X bilangan bulat. Maka kalau kita tulis dengan mendaftar anggotanya, domain dari fungsi G ya, saya tulis DG yaitu himpunan. Karena di situ negatif 2 tandanya kan kurang dari atau sama dengan, berarti negatif 2-nya termasuk masuk ya. Negatif 2 karena bilangan bulat, berikutnya berarti negatif 1, kemudian 0, kemudian 1 dan 2. 3 termasuk apa tidak? Tidak, karena 3 karena X tadi kurang dari 3. Jadi sampai di sini domainnya. Kemudian kita lihat tadi G memetakan X ke X kuadrat dikurangi 1. Maka bisa kita tulis dalam rumus fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Sekarang kita cari masing-masing bayangan dari ini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Maka kita masukkan, menggantikan atau mensubstitusikan X dengan negatif 2 dulu. G negatif 2. Berarti X-nya diganti negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikurangi 1. Negatif 2 kuadrat berapa? 4 dikurangi 1, yaitu hasilnya 3. Selanjutnya ganti X sama dengan negatif 1. Kita ganti G negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 1. Berapakah negatif 1 kuadrat? Yaitu 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan untuk G0 atau bayangan dari 0 oleh fungsi G. Berarti 0-nya kita masukkan. 0 kuadrat dikurangi 1. 0 kuadrat hasilnya tentu saja 0 kurangi 1, hasilnya negatif 1. Kita lanjutkan, yang belum adalah bayangan dari 1. Berarti G1 kita masukkan ya. Menjadi 1 kuadrat dikurangi 1. Berapakah 1 kuadrat? Yaitu 1 dikurangi 1. Maaf, 1 yaitu hasilnya 0. Kurang yang ini yaitu G2. G2 berarti bayangan dari 2 oleh fungsi G. Berarti bisa kita masukkan. Tadi kan X kuadrat min 1. Berarti 2 kuadrat dikurangi 1. 2 kuadrat berapa? 4. 4 dikurangi 1 yaitu 3. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan ring dari fungsi G. Maka bisa kita tulis yaitu R
dari fungsi G adalah himpunan. Yang ini kita tulis 3, 0, negatif 1. Nah, 0 kan sudah ada. Karena ini himpunan, maka kita menuliskannya cukup salah satu. 3 juga sudah ada di sini. Berarti ringnya bisa kita tulis 3 ya. Kemudian ini 0, lalu negatif 1. Yang ini bagaimana? Karena himpunan, kalau ada lebih dari 1 kan cukup ditulis salah satu. Jadi cukup ini saja ringnya. Nah, ini contoh yang kedua. Sekarang kita lanjutkan contoh yang berikutnya, yaitu contoh 3. Diketahui fungsi Hx sama dengan Ax dikurangi 3. Nilai fungsi H untuk X sama dengan 3 diketahui sama dengan 15. Pertanyaannya, tentukan nilai A. Untuk mengerjakan ini, kita tulis dulu fungsi Hx-nya dalam bentuk rumus fungsi. Hx diketahui sama dengan Ax dikurangi 3. Nilai fungsi untuk X sama dengan 3 adalah 15. Artinya apa? H dalam kurung 3 sama dengan 15. Bayangan dari 3 oleh fungsi H adalah 15. H3 berarti X-nya kan kita ganti 3. Maka di sini juga kita ganti 3 menjadi A kali 3 dikurangi 3 sama dengan 15. A kali 3 bisa kita tulis 3A. Di sini tetap dikurangi 3 sama dengan 15. Masing-masing ruas kita tambahkan dengan 3, maka ruas kiri menjadi 3A, ruas kanan menjadi 15 ditambah 3. Ini 3A tetap 15 tambah 3 berapa? 18. Sehingga A-nya adalah 18 dibagi 3, yaitu 6. Jadi nilai A pada soal ini adalah 6. Nah, ini contoh yang bisa saya berikan. Selanjutnya dari contoh tersebut, silakan kalian mengerjakan latihan berikut ini. Berikutnya, silakan kalian kerjakan latihan ini agar kemampuan kalian menjadi lebih bertambah lagi. Yang pertama, diketahui fungsi G memetakan X ke 7 dikurangi 2X. Tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 4. Nomor 2, suatu fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 5x ditambah x kuadrat. Pertanyaannya, tentukan bayangan dari x sama dengan negatif 1 oleh fungsi f. Nomor 3, suatu fungsi h dirumuskan hx sama dengan 4x ditambah 7 dan diketahui ha sama dengan negatif 13. Tentukan nilai A. Yang keempat, diberikan rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Tentukan nilai dari f 2p ditambah 1. Berarti nilai fungsi dari f 2p ditambah 1, nanti x-nya kalian ganti dengan 2p ditambah 1 ya. Nomor 5, tentukan daerah hasil fungsi yang mempunyai rumus fx sama dengan negatif x ditambah 6 dengan domainnya adalah himpunan x sedemikian sehingga x kurang dari atau sama dengan 11 di mana x bilangan prima. Nah, 5 soal ini silakan kalian kerjakan sungguh-sungguh ya, dan tetap semangat belajar dengan sungguh-sungguh setiap hari ya. Dari saya, semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.